Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, memakai masker, ya, membawa hand sanitizer, jaga jarak, dan jangan lupa juga kita harus berolahraga ya, untuk supaya badan kita menjadi sehat, menjadi bugar, ya. Sebelum mulai pembelajaran, yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita siapkan hati, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang patut kami sembah, melalui Yesus Putramu, Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati, budi dan pikiran kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu, melalui perumpamaan Yesus yang mewartakan kepada kami hari ini. Ya Allah, tuntunlah kami di dalam pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Hari ini kita akan melihat bersama-sama apa sih perumpamaan itu? Ya, karena Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan, maka pertanyaannya, apa sih perumpamaan itu? Nah, perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis atau perbandingan. Nah, itu yang dimaksud dengan perumpamaan, ya. Jadi membandingkan, ya. Jadi kemudian tujuannya apa sih Yesus kok mengajar mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan? Nah, tentunya dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, ya. Bukan hanya mengerti, tapi juga memahami dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Itulah tujuan Yesus mengapa mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan. Nah, dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita dapat menyimpulkan bahwa para pendengarnya, yaitu murid-murid serta masyarakat umum yang sering mengikuti Yesus adalah kaum yang sederhana. Mereka adalah para nelayan, penggembala kambing domba, serta orang-orang yang memiliki status sosial yang kurang diperhitungkan di dalam masyarakat. Nah, melalui perumpamaan, jadi pemahaman yang sulit mengenai kerajaan Allah akan menjadi lebih mudah dipahami. Dan hari ini kita diajak untuk mengenal salah satu perumpamaan, yaitu tentang seorang penabur, ya, dari Injil Matius yang menekankan sikap rendah hati dan sikap terbuka kepada Allah sebagai salah satu aspek dari kerajaan Allah. Nah, anak-anakku, itulah mengapa perumpamaan dipakai oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah perumpamaan tentang seorang penabur dari Injil Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang-orang banyak dan berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepadanya. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh lagi di tanah yang baik dan lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak.
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Anak-anakku, demikianlah kisah dari tentang penabur, ya. Menarik ya. Jadi yang dimaksud dengan penabur tadi adalah Yesus sendiri yang mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan benih itu sabda Allah. Sabda Allah itu yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, penuh kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Nah, benih yang ditaburkan jatuh itu di berbagai tempat, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Nah, anak-anakku, ada perumpamaan lain sebetulnya yang ada dalam kitab suci, ya. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang misalnya, ya, melambangkan bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika orang dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuang kejahatan. Sementara perumpamaan lain misalnya tentang harta terpendam, ya, memiliki makna bahwa kerajaan Allah merupakan hal yang utama, sehingga kita harus memperjuangkan secara penuh, bahkan rela meninggalkan hal-hal lain demi kerajaan Allah. Nah, itulah perumpamaan-perumpamaan yang hari ini kita dengarkan. Sebetulnya masih banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain. Anak-anakku bisa, ya, nanti mencari di kitab suci, ya, tentang perumpamaan-perumpamaan. Ceritanya menarik, ya. Nanti teman-teman, anak-anakku bisa menambah ilmu, ya, menambah pengetahuan tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Nah, anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa, ya. Kita ambil sikap baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mengucapkan syukur atas pembelajaran hari ini. Melalui Yesus Putramu, Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati, budi dan pikiran kami agar semakin mengenal kehendak-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami untuk mampu mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita, ya. Seperti biasa, untuk akhir pembelajaran ada evaluasi yang harus kamu kerjakan. Ya, ada 3, ya, nggak banyak. Yang pertama, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan saat mengajar tentang kerajaan Allah? Oke, apa? Yang kedua, tuliskan beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil, ya. Silakan, ya. Tuliskan beberapa. Jadi tidak hanya 3 yang tadi, ya, tapi masih banyak. Kalian cari, ya, di kitab suci juga, ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah salah satu perumpamaan yang kamu sukai dan tuliskan ulang menggunakan bahasamu sendiri, ya. Bisa? Bisa dong, sangat mudah sekali. Oke, anak-anakku, terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah belajar dari awal sampai akhir. Kalian sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi murid-muridnya yang baik dan setia. Oke, anak-anakku yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita, selalu mendampingi kita, menjaga kita, selalu memberikan kita kesehatan. Bye-bye, Tuhan memberkati.